Nah, ternyata episode kedua dari The Beginning After the End sudah keluar. Dan oleh karena itu, maka saatnya kita merosting, maksud admin mereview anime yang sangat diminati oleh para pecinta manhwa ini. Apakah alur ceritanya lebih membaik daripada episode sebelumnya? Atau apakah kualitas animasinya itu sudah mulai membagus? Ya, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas. Oke, episode kedua ini dibuka dengan sedikit flashback mengenai kehidupan lama Arthur ini ketika dia itu masih menjadi raja terkuat yang bernama Grey. Nah, di sini dia sedang menghakimi seorang pria yang mencoba membunuh dirinya. Dan si pria itu memohon agar hukuman yang diberikan itu cukup untuk membunuh dirinya saja dan jangan melibatkan istri beserta juga anaknya. Namun meski sudah bersujud agar si Grey ini tidak menyakiti keluarganya, si Grey ini malah dengan entengnya mencabut pedangnya dan membunuh istri dan anak si pria tersebut. Si pria yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa ini pun sepertinya juga sudah kehilangan akalnya. Dan dia pun mulai menundukkan kepalanya sambil berterima kasih kepada si Grey ini. Ia sebuah flashback yang menunjukkan betapa kejamnya si Grey ini di masa lalunya. Meski admin juga tidak terlalu mengerti kenapa si pria ini malah seolah-olah tunduk kepada Grey setelah keluarga yang dia bela-bela tadi dibantai di depan matanya sendiri oleh si Grey tersebut. Oke, setelah adegan flashback ini, kita kembali ke masa sekarang. Setelah sebelumnya Arthur ini membangkitkan kekuatannya sampai membuat rumahnya itu menjadi rusak parah, sekarang dia itu sedang dilatih oleh ayahnya untuk mengembangkan potensinya tersebut. Di sini ayahnya memberikan sarung tangan tempur yang sama seperti yang dirinya pakai. Tapi Arthur di sini menolak sarung tangan tersebut dan memilih untuk memakai pedang saja. Nah, di sini latih tanding mereka itu berlangsung cukup sengit, di mana Arthur yang melihat bagaimana ayahnya menyalurkan sihir kepada tongkat kayu itu, meniru cara tersebut dan berhasil memotong tongkat kayu ayahnya dengan pedang kayu yang dia pakai. Nah, karena melihat bakat Arthur yang luar biasa tersebut, ayahnya ini pun berniat mencarikan Arthur guru yang lebih berkompeten agar Arthur itu bisa berkembang menjadi lebih hebat lagi. Di sini terjadilah perdebatan antara ibu dan ayah si Arthur ini, di mana ibunya tidak ingin Arthur itu pergi jauh dari dirinya, sementara untuk ayahnya tidak ingin Arthur itu menyia-nyiakan bakatnya. Nah, singkat cerita, perdebatan mereka itu ditengahi oleh Arthur, di mana Arthur itu menyebut jika kedua orang tuanya itu tinggal ikut bersama dirinya ketika sedang berlatih tersebut. Kedua orang tuanya ini pun langsung setuju, dan mereka pun bersiap-siap untuk pergi bersama Arthur menuju ke kota. Di sini mereka pergi ke kota didampingi oleh parti lama kedua orang tua Arthur ini, di mana di parti itu ada Adam Crash, Angela Rose, Darden Walker, Jasmine Farnsworth, dan juga Helen Short. Selama perjalanan mereka juga menghadapi serangan dari monster liar yang ingin memangsa mereka. Tapi berhubung parti mereka ini kuat, jadi para monster yang menghadang itu bisa dikalahkan tanpa kesulitan yang berarti. Oh iya, di sini juga ditunjukkan kalau sihir dari ibu Arthur itu yaitu sihir penyembuhan adalah sihir yang sangat langka. Dan saat Alice menggunakan sihir tersebut, partinya ini akan memastikan jika tidak ada orang lain di sekitar mereka yang melihat hal tersebut. Serta juga alasan Alice dan Reynolds ini tinggal di pedesaan ternyata agar kekuatan Alice itu tidak diketahui oleh orang lain. Nah, entah karena ceritanya yang terlalu mainstream dan lurus-lurus saja, atau entah admin yang terlalu sering mengkonsumsi anime isekai, tapi sepertinya tebakan admin di video review episode pertama sebelumnya, yaitu mengenai kedua orang tua Arthur ini yang bukan orang desa biasa, ternyata memang tepat. Tapi ya tidak ada masalahnya juga kalau cerita awalnya itu memang rada template, kalau selanjutnya itu bisa dikembangkan dengan lebih baik. Nah, di sini selain menjadi pengawal Arthur dan keluarganya, salah satu anggota parti ini juga mengajak Arthur untuk latih tanding. Dan hasil dari latih tanding itu, semua orang di sana terkejut melihat orang dewasa ini yang tidak menahan dirinya saat berhadapan dengan anak berusia 4 tahun. Dan karena diprotes oleh rekan-rekannya sebab dia itu tidak menahan diri, Adam di sini beralasan kalau dia itu tidak menahan diri karena si Arthur itu terlalu kuat hingga membuat dia itu tidak bisa lengah sedikit pun. Selain itu, karena latih tanding antara Arthur dan Adam tadi, Jasmine sekarang malah minta diajari teknik yang Arthur tadi pakai saat bergerak dengan sangat cepat. Ya, kayaknya di dunia ini belum ada orang yang sempat kepikiran untuk membuat lari mereka itu menjadi lebih cepat menggunakan sihir. Atau mungkin memang sudah ada sihir seperti itu di dunia tersebut, tapi ilmu sihir tersebut tidak disebarluaskan begitu saja, hingga seorang yang sudah punya vibe ninja dari parti yang kuat kayak si Jasmine ini harus belajar dari bocil yang berusia 4 tahun. Ya, hal ini memang membuktikan, atau lebih tepatnya memaksakan kalau MC kita itu memang sangat jenius. Nah, kemudian selain mengajari Jasmine cara berlari ala Naruto ini, Arthur juga mempelajari keterampilan lain dari semua anggota parti orang tuanya ini, di mana hal itu membuat Arthur yang sudah hebat berkat pengetahuan dari kehidupan lamanya ini menjadi semakin hebat lagi. Di sini tampak kalau perjalanan Arthur ini terlihat lancar-lancar saja.
Tapi sayangnya kelancaran itu tidak bertahan lama, di mana di tengah perjalanan mereka itu tiba-tiba saja dihadang oleh sekawanan bandit. Nah sebenarnya parti dari ayah Arthur ini lebih unggul dari para bandit ini dalam hal kekuatan. Tapi karena jumlah bandit ini sangat banyak, parti yang kuat ini pun akhirnya menjadi terpojok juga. Di sini Reynolds menyuruh Arthur untuk kabur dan membawa ibunya pergi dari sana. Di sini awalnya Arthur menolak dan ingin menolong melawan para bandit ini. Tapi setelah Reynolds menyebut kalau di dalam perut Alice itu sekarang ada bayi, Arthur ini pun mematuhi perintah Reynolds dan segera kabur bersama Alice. Dan dengan bantuan dari semua anggota parti yang ada di sana, Arthur dan Alice pun bisa melewati semua bandit yang mencoba menghalangi mereka. Tapi sayangnya ketika Arthur ini berpikir keadaan itu sudah aman, seorang penyihir menyerang mereka berdua ini dari kejauhan. Dan Arthur di sini pun langsung dengan cepat mendorong ibunya agar ibunya itu tidak terkena serangan sihir tersebut. Lalu meski Arthur sekarang jatuh dari tebing, dia berhasil menyerang balik si penyihir yang menyerangnya tadi dengan cara melempar pisau yang diberikan oleh Jasmine kepada dirinya, di mana dengan benang yang terikat pada pisau itu dia menyeret si penyihir itu jatuh bersama dirinya. Lalu dengan diiringi oleh teriakan dari orang-orang terdekatnya, Arthur pun jatuh dari tebing yang curam tersebut sambil dirinya kembali mengingat hal buruk yang pernah dia lakukan semasa dia menjadi raja dulu. Dan episode kali ini ditutup dengan Arthur yang tergeletak di tanah pada hutan yang sangat lebat, di mana dia itu ternyata berhasil mendarat dengan selamat meski tubuhnya itu menerima cedera yang cukup parah. Dan setelah si Arthur ini sadar, tahu-tahu ada monster besar datang mendekati dirinya sambil memanggil nama si Arthur ini. Dan episode kedua pun berakhir sampai di sini. Ya, untuk episode kedua ini admin tidak bisa banyak komen karena menurut admin perkembangan ceritanya itu masih belum terasa. Animasinya itu juga masih seperti episode pertama, di mana terasa seperti anime isekai pasaran. Dan yang lebih parah lagi, sebagian besar adegan pertarungan di episode kedua ini malah dibuat menjadi presentasi PowerPoint. Padahal ini bisa jadi kesempatan bagus untuk bikin image ini anime membaik setelah mendapatkan respon yang kurang bagus di episode pertamanya. Tapi lagi-lagi hal itu tidak dieksekusi dengan baik dan malah seakan dibuat hanya untuk sekedar jadi saja. Nah, karena melihat 2 episode yang masih begini-begini saja, admin pun sampai punya motivasi tersendiri untuk mencoba membaca manhwanya. Tapi berhubung admin masih memiliki ekspektasi yang cukup tinggi sama anime yang katanya bisa menyaingi Solo Leveling ini, maka admin pun memutuskan untuk menunda maraton manhwanya dan memilih menunggu anime Tebate ini selesai dulu. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah episode kedua ini lebih bagus daripada episode pertama? Atau malah sama saja? Silahkan tuliskan pendapat kalian di dalam kolom komentar. Dan ya, kayaknya itu saja untuk video kali ini. Seperti biasa, like video ini jika kalian suka, share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.